Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap semangat, sehat ya Bu ya. Iya. Walaupun dalam keadaan apapun kalian berada di kelas maya, tentunya kalian tetap semangat belajar. Iya, ini pertemuan yang kedua ya Bu ya. Iya. Setelah kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai teks laporan hasil observasi ya, yang meliputi pengertian aspek-aspek, langkah-langkah, ciri-ciri, sifat-sifat, tujuan dari teks laporan hasil Dan observasi. fungsinya laporan hasil observasi. Masih ingat kan kalian dari materi-materi yang kemarin? Karena materi kita kali ini kita akan membahas contoh dari teks laporan hasil observasi. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus mengobservasi dulu ya Bu ya. Iya. Untuk kali ini contohnya apa Bu? Contohnya kita akan segera membuat teks dari observasi MAN 1 Banyumas yang lebih simple. Ya, secara gampangannya sebelum kita observasi itu kita harus mempunyai gambaran dulu. Iya. Apa yang akan kita amati di MAN 1 Banyumas ini ya. Contohnya ya Bu, kita harus perhatikan aspek-aspek dari teks LHO. Yang pertama aspeknya yaitu menguasai topik permasalahannya, apa yang akan dibahas. Jadi kita harus menentukan topik atau menguasai topik ya Bu ya, yaitu MAN 1 Banyumas. Kemudian yang kedua mengetahui atau memahami secara jelas tujuan observasi. Tujuan kalian ya, atau tujuan kalian itu mengobservasi MAN 1 Banyumas itu apa? Nah, misalnya contohnya mengenal seluk-beluk MAN 1 Banyumas, mengenal fasilitas apa saja yang ada di MAN 1 Banyumas. Jadi menginformasikan lah ya Bu ya, apa yang ada di MAN 1 Banyumas. Kemudian membatasi permasalahan agar tidak terlalu panjang permasalahan yang dibahas. Contoh karena tadi hanya ingin mengetahui seluk-beluk dan fasilitas, berarti kita hanya itu saja. Oke. Kemudian yang keempat mencatat permasalahan secara runtut, terperinci dan terarah. Nah itu, jadi sebelum melakukan observasi atau pengamatan, kalian harus mengetahui aspeknya dulu biar observasi kita itu terarah, terperinci sehingga mendapatkan hasil yang baik dan benar. Ya, kemudian ya oke. Harus kita ingat juga langkah-langkah dalam melaksanakan teks LHO. Yang pertama itu apa Bu? Otomatis menentukan letak atau tempat yang akan diobservasi. Kita sudah punya ya Bu ya, yaitu MAN 1 Banyumas. Ya, kemudian yang kedua menentukan objek atau sesuatu yang akan diobservasi. Tadi apa Bu? Objeknya yang akan diobservasi adalah seluk-beluk MAN 1 Banyumas dan fasilitas yang ada di MAN 1 Banyumas. Kemudian yang keempat yaitu menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan dengan tertib dan lancar. Iya. Yang kelima menentukan cara mencatat hasil observasi. Nah itu, jadi kita harus bawa alat tulis ya Bu ya. Alat tulis. Oke, itulah apa langkah-langkah untuk melaksanakan observasi agar observasi kita berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan hasil yang baik dan benar. Kita sudah dapat objeknya Bu, yaitu MAN 1 Banyumas. Kemudian kira-kira apa saja Bu yang pertama untuk diamati atau diobservasi ya? Dari yang pertama sesuai teori kita akan membahas pengertian secara umum dulu. Nah, apa sih MAN 1 Banyumas? Di sini dicontohkan dalam teks ini. MAN 1 Banyumas merupakan lembaga pendidikan formal yang berbasis ilmu umum dan ilmu agama yang beralamat di Jalan Senopati 1, Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Selain itu, MAN 1 Banyumas juga merupakan sekolah lanjutan atas yang diakui oleh masyarakat umum baik status maupun keberadaannya. Jadi istilahnya itu kita membahas deskripsi umum lah ya Bu ya. Secara umum tentang MAN 1 Banyumas. Ya, data itu bisa kita peroleh dari wawancara ya Bu ya. Dengan kepada masyarakat baru guru-guru senior ya Bu ya. Iya, itu jadi
alinea pertama itu kita ambil ya dengan melakukan pengamatan, bisa dengan melakukan tanya lah ya, tanya jawab ya, bisa juga wawancara. wawancara. Kemudian setelah itu apa Bu? Iya, Langkah setelah itu selanjutnya. kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu paragraf kedua kita akan merinci-rinci. Karena tadi tujuannya adalah kita membuat mengetahui seluk-beluk Man 1 Banyumas. Di sini rincian dari seluk-beluk Man 1 Banyumas. Contoh paragrafnya. Man 1 Banyumas diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada 5 Oktober 1962 bertepatan tanggal 6 Jumadil Awal 1382 Hijriah. Adapun sebagai perintis dan pembinanya adalah Noto Suwiryo, M. Effendi, Musalim Ridho, dan Arif Waspadi. Lokasi Man 1 Banyumas sejak berdiri pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1993 berada di Kompleks Perguruan Al-Hidayah Karangsuci, Purwokerto Utara. Dengan status menyewa kepada Yayasan Al-Hidayah atas biaya pemerintah, kemudian secara berangsur pemerintah memberi bantuan bangunan gedung lengkap dengan menggulirkan dana DIP dan dibangun atas sumbangan wali murid melalui pengurus BP3 Madrasah Aliyah Negeri 1 Purwokerto yang terletak di Desa Arcawinangun, Purwokerto Timur. Ya, itulah seluk-beluknya. Seluk-beluknya ya. Kemudian kita mengobservasi lagi. Iya. Dan masih seluk-beluk kenapa sekarang menjadi Man 1 Banyumas. Oh iya, dulu itu Man 1 Purwokerto. Orang awam ngertinya Man 1 Purwokerto. Sekarang sudah beralih nama, ya, beralih menjadi nama Man 1 Banyumas. Lah itu kegunaan teks observasi ya Bu ya. Bisa sebagai informasi. Tuh, lanjut Bu. Ya, selanjutnya kini dengan adanya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 810 tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah, Man 1 Purwokerto menjadi Man 1 Banyumas. Jadi nama itu saat ini sudah 3 tahun berubah menjadi Man 1 Banyumas. Nah itu ya salah satu kegunaan yang menginformasikan ya Bu ya. Di sini ada apa namanya, ini loh Man 1 Banyumas, dulu Man 1 Purwokerto ya namanya, sebelum berdiri dan sebagainya. Oke, iya lengkap lah ya Bu ya. Lanjut. Oke, setelah itu kita mengobservasi bagian yang kedua, antara lain fasilitas pendidikan. Fasilitas, berarti kita mengamati apa saja sih fasilitasnya yang ada di madrasah ini. Komputernya. Terus? Iya, sekarang saya bacakan dulu ya. Okay. Fasilitas pendidikan yang terdapat pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas antara lain masjid, ruang belajar yang nyaman, ruang multimedia, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, internet, laboratorium komputer, sarana musik band, alat musik hadro, lapangan olahraga, kantin dan koperasi, aula serbaguna, serta studio foto jurnalistik, taman dan gazebo, dan ditambah lagi tempat parkir yang luas. Itulah fasilitas yang tersedia. Nah, tulisan ini muncul dari pengamatan. Iya, secara nyata atau dari awal sampai belakang begitu ya. Ya, kemudian muncul ke dalam tulisan seperti ini. Ya, oke. Untuk kalimat terakhir, Bu. Iya. Karena kita hanya mengobservasi yang pertama seluk-beluk dan fasilitas, yang terakhir kita buat paragraf manfaat, yaitu dengan fasilitas yang lengkap diharapkan dapat membuat suasana belajar dan mengajar yang nyaman serta menyenangkan bagi siswa dan siswi Man 1 Banyumas, sehingga siswa dan siswi Man 1 Banyumas dapat meningkatkan prestasinya melalui bidang akademik maupun non-akademik. Berarti di akhir sendiri itu bisa berubah harapan ya Bu ya. Harapan karena fasilitasnya sudah lengkap. Jadi
tidak hanya teks observasi dibuat secara contoh saja, ini juga untuk bisa diterapkan kalian itu tidak salah memilih sekolahan. Nah, tentunya. itulah fungsi ya teks Iya. laporan observasi Observasi. bersifat objektif ya Bu. Contohnya kan Iya, objektif ya Bu ya. Nah, harus apa adanya, nah, sesuai dengan fakta. Dan bahasanya juga komunikatif ya Pak, mudah Betul, dipahami. mudah dipahami. Iya, dan bersifat informatif, memberikan Informasi. informasi. Dengan seperti ini kalian membaca teks laporan hasil observasi mengenai Man 1 Banyumas, setidaknya kan kamu sekarang mempunyai gambaran mengenai Man 1 Banyumas ya. Itulah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anak? Bisa diterima ya? Ya, Ya, bisa ya? mudah-mudahan Iya, bisa mudah. diterima ya Bu ya. Oke. Jadi setelah materi ini diharapkan nanti anak Iya, paling bisa bisa ya, membuat teks observasi, menambah kecintaan terhadap madrasah. Iya, Dan betul. yang jelas lebih bisa berkembang baik itu akademiknya maupun non akademiknya di madrasah tercinta kita. Iya. Nanti kita beri tugas ya Bu ya, Iya. untuk membuat teks laporan hasil observasi. Kira-kira yang mau ditugasi itu observasi apa Bu untuk anak-anak? Ya, nantinya kalau sudah tidak ada pandemi, otomatis kalian juga harus mengobservasi lingkungan agar lebih tahu, lebih paham seluk-beluk lingkungan madrasah Aliyah 1 Banyumas. Nah, kalau tidak ya tempat tinggalmu lah ya Bu. Tinggalmu boleh, Tempat lingkungan tinggalmu. sekitar. Iya, yang gampang atau observasi tanaman lah ya Bu ya. Tanaman boleh, iya. Dari apa itu yang kecambah ya Bu ya. Cambah boleh itu. Dari usia 0 sampai Dengan tinggi tumbuh, lah ya, ya. tumbuh iya, itu juga bisa Bisa diobservasi dan dicatat hasilnya. Iya, yang penting harus tahu langkah-langkahnya, aspek-aspeknya ya Bu ya. Iya. Itu dipelajari dulu agar hasil observasi kalian itu akan bagus, baik dan benar tentunya. Saya rasa cukup Bu Iya. untuk materi kita kali ini. Ya, demikianlah tadi contoh dari teks observasi tentang Man 1 Banyumas. Semoga banyak membawa manfaat bagi Amin, kalian semuanya. amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.